Perkenalkan, nama saya Rahmi Evi Hidayah dengan NIM 2111290002. Tugas pragmatik, materi, konsep dasar pragmatik. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu kajian pragmatik. Kajian pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan konteks komunikatifnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana penggunaan bahasa dalam situasi nyata mempengaruhi makna komunikasi. Fokus utamanya adalah pada bagian konteks, tujuan komunikatif serta asumsi, dan implikasi sosial mempengaruhi interpretasi dan produksi bahasa. Kajian pragmatik mencakup berbagai topik, termasuk tindak tutur, implikatur, kesantunan, konvensi percakapan, serta interaksi antara bahasa dan budaya. Pragmatik juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti konteks situasional, pengetahuan bersama, dan asumsi pembicara dan pendengar dalam proses komunikasi. Dengan demikian, kajian pragmatik membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pakar pragmatik mengemukakan bahwa cakupan pragmatik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 3 kata kunci di depan, yaitu studi, maksud, dan tuturan. Hal-hal tersebut terdiri atas 2 kategori, yaitu wajib dan tambahan. Sebagai contoh, tindak tutur, prinsip percakapan, implikatur, dan deksis merupakan cakupan wajib, sedangkan postulat pragmatik dan performatif merupakan cakupan tambahan. Berikut penjelasan. 1. Tindak tutur. Tindak tutur ialah kegiatan menyampaikan maksud melalui tuturan. Stein membagikan tindak tutur ke dalam 3 komponen: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi ialah tindakan penutur dalam mengekspresikan tuturan. Tindak ilokusi ialah tindak penutur dalam menyampaikan maksud. Tindak perlokusi ialah tindak penutur dalam menyampaikan tutur yang memiliki daya untuk mempengaruhi penutur agar merespon dalam bentuk verba ataupun non-verba. Prinsip percakapan. Prinsip percakapan terdiri atas 2 jenis, yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Dalam prinsip percakapan, prinsip kerjasama merupakan prinsip utama, sedangkan prinsip kesantunan merupakan prinsip komplemen yang digunakan motivasi pelanggaran, prinsip kerjasama, dan sebagainya. 3. Implikatur. Implikatur ialah makna terselubung atau informasi bawaan implisit dalam tuturan. 4. Diksis. Diksis ialah penunjukan atau pengacuan melalui indeksial atau ungkapan diktis dengan acuan yang berubah-ubah, berpindah-pindah, atau berganti-ganti. Cakupan tambahan dari pragmatik. 1. Postulat pragmatik. Postulat pragmatik ialah asumsi yang mendasari pemikiran, pernyataan, atau teori. 2. Performatif. Performatif sejalan dengan pemikiran Leach berkaitan dengan hubungan antara kata kerja utama dalam tuturan dan tindakan yang tercermin pada kata kerja tersebut. Hubungan pragmatik dengan ilmu bahasa lain. 1. Pragmatik dengan fonologi. Berkaitan dengan cara di mana konteks sosial dan situasional mempengaruhi pengucapan dan pemahaman kata-kata. Contohnya, dalam bahasa tertentu, pengucapan dan intonasi kata-kata dapat mengubah makna pragmatiknya. 2. Pragmatik dengan morfologi. Hubungan antara pragmatik dan morfologi terlihat dalam penggunaan kata-kata dan struktur kalimat yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikatif tertentu. Misalnya, penggunaan sufiks atau awalan untuk mengekspresikan keinginan atau keformalan. Ketiga, pragmatik dengan sintaksis. Pragmatik mempengaruhi bagaimana kalimat dibangun dan digunakan dalam konteks komunikatif. Misalnya, penggunaan kalimat pasif atau aktif dapat dipengaruhi oleh faktor pragmatik seperti keinginan untuk menekankan subjek atau objek. 4. Pragmatik dengan semantik. Semantik dan pragmatik saling terkait dalam pemahaman makna, kata-kata, dan kalimat. Pragmatik mempertimbangkan makna dalam konteks komunikatif, sementara semantik lebih fokus pada makna dasar, kata-kata, dan struktur kalimat. 5. Pragmatik dengan fonetik. Pragmatik juga terkait dengan fonetik dalam hal bagaimana suara dan intonasi.
digunakan untuk mengekspresikan makna pragmatik. Misalnya perubahan intonasi dapat mengindikasikan pertanyaan atau afirmasi. Yang keenam, pragmatik dengan sosiologi bahasa. Pragmatik sangat terkait dengan sosiologi bahasa karena mempertimbangkan konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Faktor-faktor seperti kekuatan, status, dan identitas sosial mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa dalam berbagai situasi komunikatif. 7. Pragmatik dengan psikolinguistik. Dalam psikolinguistik, pragmatik dipelajari dalam konteks pemahaman dan produksi bahasa yang melibatkan aspek-aspek kognitif, emosional, dan sosial. Pragmatik membantu menjelaskan bagaimana kita menggunakan konteks untuk memahami dan menghasilkan bahasa. 8. Pragmatik dengan neurolinguistik. Hubungan antara pragmatik dan neurolinguistik terlihat dari studi tentang bagaimana otak memproses informasi. Pragmatik ini melibatkan pemahaman bagaimana area otak tertentu terlibat dalam memahami konteks dan makna pragmatik dalam bahasa. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.